Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan mengumpulkan puluhan pelaku industri kreatif dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan dalam workshop pengembangan ekosistem ekonomi kreatif 2023 yang dilaksanakan selama 2 hari. Workshop ini sebagai upaya membentuk ekosistem ekonomi kreatif di setiap daerah yang memiliki potensi baik di sektor kuliner, kriya, fashion, dan desain. Ekosistem itu dibentuk untuk memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif agar berdaya saing tinggi, mudah diakses dan terlindungi secara hukum. Bahwa memang di sebagian besar provinsi di Indonesia itu ada 4 besar yang potensial, yaitu kuliner, kriya, fashion, dan desain. Jadi di tahun lalu kita ada pemetaan dari Dinas Pariwisata Provinsi, pemetaan sektor unggulan kita untuk pengembangan lebih lanjutnya apa. Jadi setelah dipetakan di tahun lalu, jadi memang hasilnya ada 4 subsektor yang tersebar di 13 kabupaten kota. Sekitar berapa Bu kita ada ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif kalau masalah data kami terus terang belum mendata pasti, tapi di setiap kabupaten itu ada dengan jenis beda-beda. Contoh kayak Baraba itu mungkin lebih kepada kulinerannya. Kalau untuk Banjarmasin dan Banjarbaru itu lebih kepada kriya dan desain sasiramannya terutama. Jadi memang ditemukan cukup banyak. Jadi tapi untuk data pasti kami masih dalam proses pendataan. Harapannya setelah workshop ini seperti apa? Harapannya ini tahap awal untuk pencerahan bagi pelaku ekonomi kreatif. Harapannya pelaku industri kreatif ini terus bekerja sama untuk mengembangkan usahanya. Jadi maksudnya tidak kerja sendiri, bisa terus koordinasi ke Dinas Pariwisata sebagai pengampu, bisa terus berkoordinasi juga dengan pihak perbankan atau pihak swasta. Sementara perwakilan Deputi Bidang Ekonomi, Digital dan Produk Kreatif, Direktorat Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion, Kemenparekraf Republik Indonesia menyebut, Kalimantan Selatan merupakan provinsi kedua dari 17 provinsi di Indonesia yang melaksanakan workshop. Harapannya ekosistem segera terbentuk mengingat Kalimantan Selatan merupakan gerbang ibu kota negara yang memiliki potensi cukup besar dalam hal industri kreatif. Kalsel punya potensi yang luar biasa ya. Kita sudah mengenal sasirangan, terus juga kerajinan di Martapura, lalu juga kulinernya ya seperti soto Banjar, lalu ikan-ikan ya, ikan patin, ikan haruan, terus juga ada yang lainnya juga. Jadi pasti tentunya dengan adanya kegiatan ini kita berharap pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan produk-produk ekonomi kreatif di Kalsel ini semakin berkembang gitu tentunya. Apalagi kita tahu ke depan kan IKN akan ada di Kalimantan ya, di Pulau Kalimantan, dan salah satu kota yang terdekat atau provinsi terdekat adalah Kalimantan Selatan. Jadi peluang ini tentunya harus bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan atau membangun ekonomi Kalsel ya, sebagai salah satu pintu gerbang ya ke ibu kota IKN Nusantara. Workshop ini diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya akademisi, pelaku usaha dan industri kreatif, serta dari media diwakili Direktur Bisnis Duta TV, Diana Rosianti. Berdasarkan catatan secara nasional di tahun 2021, kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia mencapai 1.200 triliun, di mana 70%-nya disumbang dari sektor fashion, kriya, dan kuliner. Epi Duherlianti, Duta TV, Banjarmasin.